Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita bertemu di episode yang kedua talk show bareng dengan Majelis Musisi Mengaji, dan tentunya kita masih membahas masalah menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Dan di sini saya Irsyad Chandra tidak sendiri, masih tetap ditemani oleh teman-teman dari Majelis Musisi Mengaji Band. Dan masih seperti di episode yang kemarin, kita masih kedatangan tamu atau pemateri kita, yaitu Bapak Ustadz Iman Fatan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kita kembali lagi di episode yang kedua. Di episode sebelumnya kita sudah janjikan bahwa kalau misalkan ada pertanyaan juga di sini, sebenarnya teman-teman sudah ada pertanyaan mengenai menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran yang kemarin kita bahas. Nah sekarang mungkin kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya dari teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Ada? Pasti ada. Nah, Udah pakai kacamata pasti ada. ini dari Ipan Gipsi kan? Kemarin kan ada di surat Al-Imran ayat 7. Ini ada ayat muhkamat dan mutasyabihat. Nah, itu seperti apa ya? Contoh-contohnya kayak gimana ayat-ayat yang mudah mungkin atau yang susah atau gimana gitu? Iya, alhamdulillah. Pertanyaan yang bagus sekali. Ayat-ayat muhkamat itu ayat-ayat yang ketika kita membaca langsung kita bisa memahami. Contohnya kita buka surat 7 Al-A'raf ayat ke-31. Ya, ini ayat yang mudah dipahami. Begitu kita baca langsung kita bisa pahami. Ya. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallah. Maka silakan. Siapa yang Artinya? membaca? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Iya. Jelas ya ayat ini ya. Kalau kita sebagai manusia ingin dicintai oleh Allah, maka kalau pergi ke masjid, ya mau sholat, mau ngaji, harus pakai pakaian yang bagus. Mengerti? Masa tidak mengerti? Ya langsung mengerti. Ya. Nah, Berarti ini maksudnya ayat muhkamat ya? ini Ayat yang mudah dimengerti. Ya, kita kadang-kadang suka salah kaprah. Kalau bagus itu mau kondangan, mau manggung, mau syuting, mau syuting, ya. Nah, padahal Allah menyuruhnya kalau mau ke masjid, mau sholat, mau ke pengajian, ya silahkan pakai pakaian yang bagus. Yang kedua, makan dan minumlah silahkan, tapi jangan berlebihan. Ya mungkin kalau kita di rumah jarang berlebihan. Bagaimana kita kalau menghadiri undangan, ya makanan ada 100 macam. Nah kadang-kadang 100 macam kita coba semua. Nah ini suka berlebihan. Apalagi Jadi pemain nih Pak, pemain suka di wedding kan. ya. Jadi makan secukupnya saja yang kira-kira kita habis. Ya pilih yang paling kita suka. Udah. Ya. Nah inilah ayat-ayat yang sekali baca langsung paham, kita bisa praktek langsung. Ya, kita bisa merubah kebiasaan kita. Nah, sekarang ayat-ayat yang mutasyabihat, ya, surat An-Nur. Nah, ini surat An-Nur 24, ya. Surat An-Nur surat ke-24. Ayatnya ayat ke-35. Nah, silahkan dibaca ini.
Surat ke-24 ayat 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Sadaqallah. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang dikehendaki, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sadaqallah. Kira-kira setelah baca ini kita mengerti atau tambah bingung? Ini Allah kening langsung mengkerut, Pak. Ini Allah sedang bicara apa, gitu ya. Nah, ternyata kalau kita baca penjelasan di tafsir ya, bahwa Allah dalam ayat ini sedang menerangkan tentang cahaya Al-Qur'an. Ya. Kenapa ada yang tidak tembus? Bahwa Quran ini kalau Allah menghendaki kepada seseorang, maka dia akan mendapatkan cahaya Quran tersebut. Dimana kalau seseorang sudah mendapatkan cahaya Quran, ya, dia akan tumbuh seperti pohon zaitun, dijelaskan di sini ya, yang tidak terlalu timur, tidak terlalu barat. Berarti dia kena matahari terus-menerus sepanjang musim. Nah, kalau pohon zaitun kena matahari terus-menerus, dia akan tumbuh subur, ya, memberikan buahnya yang banyak, ya, memberikan kandungan minyaknya yang tinggi. Nah, itulah kemanfaatan cahaya Al-Quran. Ya, kalau manusia sudah mendapatkan cahaya Al-Quran, ya, dia dimanapun berada, dia akan menjadi manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Nah, ya, jadi kalau baca sepintas akan bingung. Nah, itulah mutasyabihat, ya. Tetapi kalau kita baca lebih lanjut penjelasan-penjelasannya, maka kita akan mengerti. Kalau cahaya Quran sudah masuk ke dalam hati manusia, maka dia akan berubah. Nah, sebagaimana ya ini ayat ini dijelaskan di dalam surat Ibrahim, ya, satu ayat lagi, surat Ibrahim ayat pertama. Surat 14. Iya. Surat Ibrahim 14 ayat ke-1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Sadaqallah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alif
Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, maha terpuji. Sadaqallahul adzim. Minaz zulumati ilan nur. Dari kegelapan kepada cahaya. Apa itu artinya? Dari tidak cinta menjadi cinta Quran. Ya, dari tidak sholat jadi rajin sholat. Nah itu dari kegelapan kepada cahaya. Ya, kalau musisi mungkin dulunya kalau manggung dekat-dekat dengan alkohol, nah sekarang ditinggalkan. Itu dari gelap kepada cahaya. Sudah enggak kan? Nah, ini Alhamdulillah jadi sudah tidak. ternyata ayat mutasabihat itu kalau diperdalam akan lebih nyentuh karena hati. Akan lebih terasa, maksudnya tuh itu ya, cahaya Quran ini kalau sudah masuk dia akan tambah cinta dan akhirnya dia menjadi manusia sebagaimana Rasulullah yang berakhlak mulia, akhlakul karimah. Insya Allah seperti itu. Satu lagi mungkin Pak Ustadz ini berhubungan dengan ayat yang tadi yang muhkamat dan mutasyabihat. Mutasyabihat ya, susah untuk dipahami. Kayak misalkan semacam alif lam mim, alif lam ra. Betul. Itu apakah memang termasuk? Termasuk, betul sekali. Alif lam mim, alif lam ra ya. Itu ayat yang mutasyabihat di mana hanya Allah lah yang mengetahui takwilnya, ya, artinya apa? Tidak ada satu ulama pun yang berani menerjemahkan alif lam mim dan alif lam ra dan seterusnya ya. Toha ya. Kemudian Hamim ain sin Yasin, qaf itu kan masih banyak ya, itulah mutasabihat. Itu mutasabihat di mana hanya Allah yang mengetahui artinya. Ya. Cukup dimengerti ya, Iban ya. Alhamdulillah. Oke, kita akhiri dulu episode yang kedua ini. Nanti kita akan sambung dengan episode selanjutnya. Apakah itu masih membahas kecintaan kepada Al-Quran atau kita bahas dengan episode yang lain. Kita juga minta masukan dari teman-teman. Kira-kira apa nih yang mau dibahas? Tentunya di channel YouTube kita Majelis Musisi Mengaji, dan juga jangan lupa follow Instagram kita Majelis Musisi Mengaji. Dan kita akhiri saja pertemuan pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.